berbagai objek ya, tipe objek yang ada di perairan misalnya, karena contoh kita ada di perairan dan juga mungkin di pesisir misalnya. Jadi itu judul kuliah hari ini, data dan organisasi data ya pada sistem informasi geografis. Ini kuliah ketiga dari Bapak ya, nanti tinggal lagi dua berikutnya mungkin masuk ke input datanya langsung ke sistem software QGIS nanti ke depannya. Nah, lanjut untuk SIG atau GIS sendiri, komponen utama yang mesti kita pahami ya, dan tentu komponen-komponen ini saling berkaitan, dan bila satu saja tidak ada ya tentu sistem ini menjadi kesulitan dalam di pengoperasiannya ya, baik untuk analisis maupun hanya mendeskripsikan maupun menampilkan output. Nah, apa yang pertama? Yang pertama tentu ada dalam hal ini data ya. Data itu nanti kita akan bahas jenis-jenis data dan yang lain. Nah, data itu bisa berupa fakta ya, bisa berupa data observasi, data eksperimen, dan bisa juga dalam bentuk luaran dari sebuah penelitian atau luaran dari sebuah analisis SIG juga ya. Jadi sistem informasi geografis itu nanti bisa kita mengolah data, raw data atau data observasi, setelah itu dianalisis dan dihasilkan sebuah luaran baru, dan luaran baru tersebut bisa digunakan sebagai data inputan baru untuk analisis yang lain atau analisis berikutnya. Setelah data tentu yang dibutuhkan itu adalah metode ya atau prosedur. Jadi ini komponen yang kedua, jadi ada prosedur, metode. Metode ini banyak ya di dalam statistik maupun dalam geografi, itu nanti banyak metode yang tersedia, tetapi tentu kita mesti menentukan kesesuaian metode dengan tujuan dan tentu dengan jenis data yang kita olah. Kita akan bahas ini. Berikutnya ada kita sendiri sebagai pengguna ya, karena kita yang akan menentukan arah dari pemanfaatan sistem maupun hasil analisis yang akan dihasilkan oleh sistem. Nah, itu adalah hardware ya. Jadi ada perangkat yang mendukung untuk instalasi sistem itu. Nah, perangkat ini akan berkembang terus sepertinya, yang mulai dari superkomputer yang 20-30 tahun yang lalu, itu sekarang sudah menjadi sangat kompak ya, sangat kecil ukurannya, sangat mini, itu tetap bisa beroperasi ya, seperti iPad ya itu, dan beberapa mini komputer ya, yang di dalamnya bisa memuat banyak sistem dengan kapasitas yang besar. Tapi tentu yang sepanjang itu adalah instrumen keras, itu artinya yang secara fisik kita bisa lihat dan bisa kita sentuh, itu menggunakan hardware, dan berikutnya adalah software. Nanti ke depan hardware dan software ini mungkin akan berkembang pesat ya. Seperti halnya sekarang, mungkin beberapa sistem itu tidak menggunakan komputer komputer seperti laptop yang kita gunakan ya, atau komputer server yang ada di lab misalnya gitu. Untuk mengolah data itu kita bisa dari smartphone, bahkan beberapa sudah bisa ya, menggunakan connect dengan sistem cloud. Jadi sistem cloud itu memfasilitasi user untuk merunning sebuah proses analisis data yang besar itu tanpa memerlukan komputer sendiri, tidak menggunakan komputer ya. Dan ini tentu sangat baik ya, karena efisiensi ruang dan efisiensi biaya juga akan sangat tinggi efisiensinya ya.
Nah, ini yang perlu ke depan dijajaki oleh para pengolah data ya, mungkin analis dan beberapa yang memang nanti yang beberapa bidang mungkin yang nanti akan sangat bergantung pada data-data yang kapasitasnya besar. Karena kalau pakai komputer tuh mungkin akan banyak membutuhkan komputer misalnya, dan dengan sistem cloud itu bisa disimpan dan kayak drive gitu ya. Terus ada apa istilahnya, banyak sistem cloud yang ada sekarang, yang ada yang berbayar, ada yang gratis, itu nanti bisa dieksplor di internet ya. Nah, software ini seperti halnya QGIS ya. QGIS adalah contoh-contoh software yang nanti adik-adik bisa kenal dan bisa gunakan ya. Ada juga Mapimpo, ArcView gitu ya. Termasuk NP maupun ILWIS ya. Kalau pernah dengar ILWIS ya, ILWIS itu untuk mengolah data geografi untuk parameter perairan seperti chlorophyll, SST dan yang. Nah, ini adalah atau JIS yang kita perlukan ya di dalam mengolah data, baik data dalam bentuk data tabular maupun data spasial yang tentunya nanti sangat bergantung pada kualitas dari ini. Jadi masing-masing komponen mestinya menunjukkan kualitas yang memadai ketika nanti digunakan secara sistem. Oke, berikutnya data ya. Data itu ada, kita sampaikan tadi, ada istilah data spasial dan data tabular. Data spasial itu adalah data yang berbasis ruangan ya. Jadi ada berbasis area, itu data spasial, dan tentunya harus ada informasi geografis yang terkandung di dalamnya. Begitu juga data tabular. Data tabular itu bukan berbentuk data area, tetapi bentuk angka-angka dalam matriks maupun dalam tabel, tetapi tetap dia mengandung memiliki informasi geografis untuk setiap posisi. Nah, hardware ini tadi komputer saya jelaskan, software gunanya nanti ini yang memasukkan, menyimpan, menganalisis dan menampilkan data. Dan ada juga ya, tadi ya SDM usernya dan metode prosedur. Ini adalah poin-poin terkait dengan komponen sistem informasi geografis. Data tadi Pak Alda sampaikan, data itu merupakan inputan ya, yang artinya yang memang nanti akan menjadi bahan yang diolah dan dalam bentuk keluaran yang berbeda setelah melalui sistem ya, seperti halnya ingredient begitu, nanti yang sistemnya akan memasak, data itu akan menjadi bahan-bahan yang akan dimasak begitu ya, dan tampilannya nanti tergantung luarnya seperti apa, tergantung metode memasaknya. Nah, bedanya dengan data itu data itu belum bisa dikatakan sebagai informasi karena memang sifatnya adalah mentah ya, atau raw data yang belum bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan atau membuat keputusan. Nah, sebab itu ada istilahnya informasi ya. Jadi data yang setelah diolah dan mengandung sebuah manfaat ya, yang untuk digunakan dalam pengambilan keputusan disebut dengan informasi. Jadi informasi itu adalah expand dari data. Ya, jadi ini yang membedakan yang hubungan data dengan informasi. Nah, apakah informasi itu bisa menjadi sebuah data? Nanti ini akan istilahnya substitutif ya, bisa yang informasi bisa menjadi data, nanti data diolah menjadi informasi. Nah, kapan informasi menjadi data ya, ini ketika nanti sebuah metode
pengumpulan dan menganalisisnya itu memenuhi syarat-syarat bahwa itu sebagai informasi. Jadi ada informasi yang sebenarnya itu sebenarnya hasil olahan data yang sebelumnya, dan itu kembali di-input ke dalam sebuah sistem karena itu dibutuhkan dan itu bersifatnya sebagai data jadinya. Ini adalah data dan informasi. Nah, berikutnya untuk data sendiri, data geografi kalau dipetakan secara ini bisa dilihat di screen ya, begitu ada istilah data lokasi, data non lokasi, ada dimensi waktu. Ya, jadi kenapa dimensi waktu itu penting? Karena memang nanti ketika ini di-input dalam sistem tentu harus ada initial condition atau time ini periodnya ya. Jadi kapan data itu di-input? Karena ketika di-input di waktu yang berbeda itu kemungkinan besar data itu akan berbeda. Ya, data karena sudah mengalami perubahan ya. Katakanlah misalnya kemarin kita minggu lalu misalnya pohon begitu, ada pohon wax begitu. Nanti kalau atributnya di bulan Januari itu masih katakanlah masih ada daun gitu ya. Nanti kalau di-input pada musim gugur bulan Oktober gitu berbeda lagi. Jadi waktunya harus dimasukkan. Menjadi acuan lah. Nah, yang dimaksudkan data lokasi itu apa? Jadi bisa dilihat di sana. Jadi ada pengukuran berkoordinat ya, atau lokasi topologi atau dengan hubungan. Nah, jadi kalau dengan pengukuran yang dilakukan lewat pengukuran, tentu ada istilah koordinat, itu maka ada istilah titik, garis, poligon. Data titik, garis, dan poligon ini sebenarnya bisa dirangkai dalam seperti puzzle begitu ya. Pixel yang disebut nanti bentuk pixel atau grid di dalam sebuah data yang lebih besar. Nah, dengan data lokasi topologi atau data lokasi yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Desain poligon, adik bisa bayangkan dengan mudah kalau titik ya, misalnya kemarin pohon tuh titik ya, yang minggu lalu kita bahas titik pohon, terus tiang itu bisa titik, terus titik lokasi pengamatan ya misalnya, karena adik hanya mengambil di satu area berupa titik begitu ya, itu disebut titik. Nah, kalau garis line itu ya bayangkan aja sungai, jalan itu nanti merepresentasikan data lokasi dalam bentuk garis gitu ya, bisa nanti kalau sungai pasti biasanya muncul dalam bentuk garis, jalan gitu ya, pokoknya akses itu garis, terus ada jejak ya, jejak dalam jejak pesawat, jejak itu dalam bentuk garis, telekomunikasi, jaringan misalnya jaringan transportasi itu pasti garis bentuknya. Nah, kalau poligon ya area, jadi bergantung pada jenis tipe dari bentuk dari area tersebut ya, bisa dalam bentuk bisa mengikuti pola dari area sendiri sehingga disebutkan poligon. Kenapa di dalam data itu tidak eksplisit disebut sebagai segitiga, segi empat ya, karena memang bentuk area di permukaan bumi itu makan berbeda-beda dan menyesuaikan dengan jenisnya, sehingga dibuat istilahnya poligon. Nah, kalau topologi grid, terus jaringan gitu ya, agar gabungan beberapa jalan dan lain itu tadi disebut dengan topologi. Nah, kalau grid itu apapun bisa dibuat dalam bentuk grid, tapi nanti tentu bentuk informasinya, polanya akan mengikuti dari karakteristik objeknya. Nah, kalau misalnya data grid yang gampang adik-adik bayangkan itu adalah satelit ya, citra satelit. Berikutnya data non lokasi itu ada istilah variabel.
kelas, nilai, dan nama seperti itu ya. Nah, kalau contohnya misalnya contoh aja ini data non-klasik misalnya variabel itu tanah misalnya. Kelasnya bisa alluvium, nilainya berapa, nama itu penduduk misalnya ya, jenis kelamin, umur misalnya gitu. Terus apa istilahnya lagi kriteria daripada penghasilan misalnya atau jenis tambak gitu misalnya atau misalnya beberapa bentuk data kontinu seperti misalnya data-data yang berkaitan dengan sensus penduduk gitu ya. Banyak ya data sensus penduduk itu bukan hanya umur lebih banyak. Ini data-data geografi atau data-data yang mengandung informasi geografis yang bisa nanti dimasukkan ke dalam sistem informasi geografis. Nah, data-data tersebut nantinya dapat dikelola, dimasukkan, diinput ke dalam sistem ya. Dalam bentuk apa saja, jadi bentuknya bisa dalam bentuk hanya 2 bentuk, bisa dalam bentuk raster atau dalam bentuk vektor. Jadi permukaan bentuk image dari permukaan suatu objek di permukaan bumi ini itu akan di-convert ke dalam sistem dalam bentuk tipe data raster atau vektor, tergantung jenisnya ya. Kalau misalnya raster itu bisa contohnya sungai, rumah, pohon itu bisa pohon yang banyak ya. Kalau misalnya pohon pohon yang distribusi sebarannya banyak ya, titik-titik begitu. Ini bisa raster. Rumah itu bisa raster kalau distribusi rumah itu ini ya dalam bentuk data discrete ya, bukan data kontinu ya, data discrete. Nah, kalau misalnya vektor itu sungai nanti akan dibentuk dalam bentuk garis, bukan dibuat dalam bentuk discrete titik-titik, dalam bentuk garis gitu, seperti yang di kanan ya. Kalau polanya akan seperti dibuat di beberapa titik tapi nanti dihubungkan. Rumah seperti R misalnya gitu ya. Jadi rumah ini di raster R itu nanti kalau lebih dari 1 itu bisa dalam bentuk ini ya kontinu discrete ya R di sini dan di kanan, di kiri, di bawah, di atas di R ini juga nanti ada R yang diidentifikasi dalam bentuk sebaran discrete. Nah, kalau rumah hanya satu aja kan detik, tapi kalau ada 2 misalnya rumah, 3 berarti membentuk pola garis gitu ya, nanti dibuat dalam bentuk garis. Nah, itu disebut dengan vektor. Sama-sama objek rumah tapi cara menampilkan dan mengkonvertnya berbeda. Nah, ini data objek yang mengandung informasi geografi diinput ke dalam sistem dalam bentuk raster maupun vektor. Nah, bagaimana data-data tersebut dikatakan merepresentasikan corak geografi dari suatu permukaan ya? Maka itu bisa diidentifikasi atau direcognize dengan mengetahui tipe-tipe datanya. Jadi yang pertama ada tipe data spasial dan data tabular atau atribut ya, yang nanti bisa ditambahkan dengan sistem query. Query itu adalah memasukkan pertanyaan-pertanyaan untuk memperjelas karakteristik dari objek tersebut, misalnya di mana posisinya, berapa jumlahnya, kapan waktu diambilnya, dan apa namanya begitu ya. Nah, bagaimana nanti menggabungkan data-data ini? Nah, inilah pengelolaan data di sistem informasi geografis, bahwa data-data tersebut nanti setelah dikonvert dalam bentuk raster maupun vektor
maka akan dibuat dalam istilahnya layer, dalam bentuk layer lah. Satu data inputan itu adalah satu jenis data ya, bukan satu jenis data inputan itu akan menjadi satu layer atau satu kertas kerja ya istilahnya, yang nanti ya ini akan memberikan informasi untuk satu objek. Nah, ketika kita mau menambahkan karakteristik objek lain, maka itu menjadi layer baru lagi. Nah, layer-layer baru ini bisa jumlahnya banyak dan inilah yang dimaksud dengan kalau di peta itu ya inilah yang cikal bakal petanya. Nah, ini nanti bisa di-combine, bisa dihilangkan, bisa dimodifikasi dan yang lain. Ya, jadi itu yang penting. Berikutnya istilahnya tentu akurasi dari sistem input data ini juga harus diperhitungkan ya. Nah, ini biasanya software sudah memberi penjelasan, itu ada proyeksinya, skala, terus akurasi, dan seterusnya. Nah, tipe data spasial sekarang. Jadi tipe data spasial itu ada, tadi Bapak sampaikan sekilas, ada istilahnya data continue ya, data continuous. Nah, itu data-data yang sifatnya nyambung datanya, artinya secara distribusi data itu tidak pisah-pisah, tidak berjarak jauh gitu ya. Data itu contohnya ada elevasi, dam itu ya, curah hujan, salinitas. Kalau area itu maka contoh datanya adalah land use ya, market area, soil, tipe tanah itu area. Terus ada juga tipe data area yang ada batasnya ya. Itu ada seperti batas administrasi misalnya gitu ya, ada zonasi dan yang lain itu area. Ada juga area yang dikategorikan bergerak, seperti migrasikan kalau Bapak kasih contoh di kelautan ya. Itu kan dalam membentuk pola dia, poligon tertentu gitu atau area. Berikutnya ada air ya. Air mass itu dia akan membentuk sebuah pola area tetapi dinamis, dia akan bergerak. Nah, itu disebut dengan moving area ya. Nah, terus ada network, tadi udah contohnya, dan ada point. Ini adalah tipe-tipe data spasial. Yang pertama ada continue, tipenya, terus tipe area, tipe network, dan tipe point. Nah, berikutnya untuk perbedaan raster dan vektor ya, karena setiap data tadi itu bisa diinput baik dalam bentuk raster maupun vektor. Perbedaannya itu bisa dilihat di screen ya. Jadi kalau raster itu biasanya ada contohnya enggak sebentar. Nah, ini dia biar gampang. Ini contohnya misalnya kondisi kalau foto seperti ini ya, foto kamera ataupun foto satelit misalnya, yang ketika kita mau menginput data foto itu mendigitasikan dan yang lain, maka kita dikasih pilihan apakah kita bentuk dalam bentuk raster atau vektor. Kalau raster, maka setiap area ini akan dibagi dengan pasel ya, piksel-piksel kecil begitu. Kita seberapa banyak jumlahnya, kalau semakin kecil berarti semakin tinggi akurasinya artinya. Nah, nanti setiap piksel ini maka mewakili satu nilai. Nah, satu nilai ya, berapapun luasnya, misalnya kalau rumah luasnya 4 meter kali 5 meter, ternyata pikselnya 10 kali meter ke 10 meter, maka rumah itu ada di dalam piksel. Jadi nilainya akan satu tetap. Mungkin tidak murni rumah, tapi tidak. Karena ada gabungan dengan nilai-nilai piksel yang sisanya ya. Nah, ini menjadinya kalau seperti R, seperti T. Nah, ini contoh-contoh data kondisi aslinya kan ini ya. Jadi ada misalnya katakanlah ini adalah tanaman gitu ya.
ini adalah rumah dan ini adalah river, sungai gitu. Maka kalau kita buat dalam bentuk raster, dicacah dia menjadi kecil-kecil, maka seperti ini. Nah, vektor itu maka data image ini diekstrak jadinya hanya objek-objeknya tertentu saja, tapi di luar objek itu tetap tidak ada nilainya ya, dan tidak bisa modifikasi juga karena yang diperoleh nilainya adalah vektor itu hanya lain seperti ini. Poligon, tanaman misalnya, tanaman dibuat seperti ini, terus titik rumah seperti ini. Nah, perbedaan gambar itu kita bisa buat beberapa deskripsi ya. Yang pertama itu nanti ada atribut yang ditampilkan atau yang diinput nanti akan merepresentasikan single value atau satu nilai. Nah, jadi kalau di vektor itu nanti dia ada ID-nya dia. Ada ID-nya dan contoh-contohnya bisa dilihat ya. Ada elevasi, temperatur, land use. Kalau di vektor itu adalah data properti gitu ya. Terus ada transportasi. Nah, jadi ada menurut Joseph Berry itu, soalnya itu ya. Kalau menurut Joseph Berry itu bahwa raster itu jauh lebih cepat ya. Raster is faster, but vector is corrector. Jadi pengolahan data raster itu lebih cepat karena langsung dibagi rata areanya dan tinggal mengekstrak, mengambil piksel-piksel yang ada nilainya. Tapi kalau vektor itu harus menentukan dulu, mendigitasi, mungkin kalau inputannya digitasi terus di nilai-nilai yang ada value-nya saja. Ini lebih lama tapi jauh lebih tepat karena sudah pasti yang diekstrak itu ada yang ada nilai objek tersebut. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini model data rasternya seperti ini ya. Ini kalau dibagi dalam bentuk contoh aja nih, Pak buat dalam bentuk grid begitu raster, nanti satelit akan seperti ini ya. Nah, jadi area tadi dari susunan ubin ya, dengan ukuran yang sama dan sering disebut dengan piksel atau elemen gambar. Karena kalau foto-foto yang kita miliki sekarang ya, kamera yang canggih-canggih itu kan ada megapiksel, maka 1 juta piksel ukurannya. Dijepret kalau menggunakan katakanlah kamera 12 megapiksel, maka menjadi 12 juta piksel di gambar sekali jepret itu kamera itu. Nah, mana yang lebih detail ya tentu yang semakin besar ya. Karena setiap objek itu dibagi jauh menjadi lebih kecil. Sehingga yang objek yang berbeda itu di dalam satu layer itu akan sangat jelas kelihatannya, terlihat ya. Membedakan ada satu objek dengan tetangganya akan jauh lebih mudah ketika ukuran pikselnya dikecilkan ya. Seperti halnya kalau kita mau melihat jarum yang jatuh di lantai gitu ya. Kalau misalnya ya ukuran keramiknya besar itu sangat susah melihatnya ya jarumnya. Tapi kalau ukuran keramiknya kecil-kecil begitu, ya, maka lebih mudah memfokuskan mencari jarum itu. Itu contoh sederhananya ya kalau kita di rumah gitu. Dan kelebihan yang lain mudah untuk melakukan overlay ya, analisis hanya dengan menggabungkan istilahnya nilai sel yang sesuai. Jadi misalnya hasil curah hujan dengan pupuk misalnya bisa dikombinasikan. Struktur data sederhana langsung menyimpan setiap lapisan sebagai satu tabel atau bisa diekspor dalam spreadsheet begitu.
vektor itu lebih pada data-data yang lebih bersifat formal ya, karena memang nanti data ini memang vektor itu akan memberikan nilai akurasi yang lebih tepat. Bisa dengar suara Bapak ya? Kok ini kayaknya internet Bapak nggak bagus. Masih bisa dengar suara Bapak? Masih bisa, Pak. Ya, Bapak. Ya, Oke. Bapak. Okay. Jelas. Oke, good. Ini contohnya ya, di slide itu dari bisa lihat, ketika kita mau mengekstrak data titik gitu ya, maka ini tentunya koordinat ya, koordinat, maka bisa kita berikan note catatan poin koordinatnya ada di mana. Misalnya ini 7,2 gitu, titik ini ya. Nah, tentu lebih pasti daripada raster tadi. Kalau raster itu dia akan membagi area dalam bentuk piksel, maka objeknya ada di dalam piksel. Ya bayangkan aja kalau raster itu keramik ya, keramik di kamar Anda itu, maka kalau misalnya menjatuhkan ballpoint di keramiknya kan ballpointnya jauh lebih kecil ya, maka nilai kalau nanti mengekstrak nilai dari ballpoint itu maka harus mengekstrak satu keramik penuh ya yang melingkari ballpoint itu. Tapi kalau vektor tidak, vektor itu hanya mengekstrak nilai ballpointnya saja. Karena dia tidak membagi menjadi dalam bentuk ubin-ubin seperti keramik begitu. Nah, ini kalau contohnya ya untuk data poin, terus ada line satu dimensi ya, dan juga ada poligon untuk 2 dimensi. Bisa dengan poligon. Jadi satu dimensi itu kayak sungai ya, jalan juga. Kalau poligon itu ya 2 dimensi itu ya banyak ya. Jadi contohnya kalau rumah, lapangan dan yang lain itu bisa dibuat dalam poligon. Oleh sebab itu kenapa vektor dibilang sebagai korektor gitu ya. Itu model data vektor. Nah, berikutnya bagaimana konsep data geospasial yang akan diinputkan di dalam sistem. Ini bisa melihat dalam skema ya. Misalnya real world-nya Bapak asumsikan seperti ini, ada jalan, rumah. Maka ini akan menjadi inputan dan kita pilih dalam bentuk datanya apakah vektor atau raster. Tinggal begitu. Iya, sistem akan software akan merespon kalau vektor ya dibuat dalam bentuk ini. Nah, kalau raster di dalam. Apakah bisa ditukar nanti bisa raster bisa convert dengan vektor, vektor juga bisa sebaliknya. Nah, ini contoh ini bentuk tampilannya seperti ini kalau dia data geospasial itu kita buat dalam bentuk vektor atau dalam bentuk raster. Nah, atributnya nanti tambahan ya. Karena tentu setiap objek ini kalau yang di posisi vektor dan raster kan belum ada keterangannya, belum ada identitasnya ya. Ini apa gitu kita tidak tahu. Misalnya ini kotak ini apa kita tidak tahu. Kalau tidak diberikan atribut, jadi tambahannya dengan atribut. Maka untuk menampilkan atribut, maka objek-objek di raster ini setiap pixel itu akan diberikan ID. Misalnya kan I dan J ya, I, J gitu ya. I, X, J, Y gitu. I, J maka ada di posisi itu nilainya berapa, nilai berapa. Nah, kalau di vektor maka satu objek yang di ekstrak itu maka itu satu ID. Lalu di raster satu objek bisa lebih dari satu ID. Karena apa? Karena ID itu merepresentasikan jumlah pixel ubin itu ya. Jadi ada berapa ubin gitu. Jadi berapa ubin maka dibagi dia bisa 100,2 jadi bisa lebih dari satu ID ya yang ada di raster. Tapi tentu nanti ID-nya bisa dibuat homogen, nanti dibuat satu. Jadi ketika dibagi dalam bentuk pixel maka dia memberikan, karena pixel ini kan random, dia membuat begitu saja, membagi begitu saja menjadi dalam bentuk area ya.
Nah, bagaimana dengan itu kan data yang kita peroleh dari data yang sudah bisa bentuknya digital ya. Nah, bagaimana dengan data analog seperti peta misalnya, peta-peta yang apa namanya kita simpan terus kita coba bagaimana menginputnya itu bisa di scan atau didigitasi ya. Nah, kalau scan itu akan otomatis tampil ya, dia akan membagi dalam bentuk pixel ya. Jadi di dalam bentuk raster dia. Nah, kalau digitasi itu bisa menjadi yang kita lihat adalah langsung ke objeknya, targetnya digit. Nah, tentu keduanya tetap bisa ditukar ya, bisa dikonversi ke dalam vektor yang raster terus vektor bisa dirubah ke dalam jadi raster juga. Nanti ini bisa kita coba. Ini adalah tampilan bagaimana menginputnya. Peta analog ini peta ini. Data analog itu contohnya adalah peta ya, peta hard copy misalnya. Peta kertas itu, peta rupa bumi dalam bentuk kertas itu di-scan, maka hasilnya begini atau di-digit hasilnya begini. Tinggal memilih yang mana. Nah, itu data ya dan bagaimana proses inputannya. Yang berikutnya ada istilahnya objek dan field. Ini penting juga dikenalkan karena tentu kita sering ditanyakan apa field study-nya gitu ya, atau field data gitu, data lapangan misalnya. In situ data sering disebut seperti itu. Nah, objek itu apa? Itu ya, objek itu adalah representasi digital dari suatu entitas ya dengan objek, titik, objek garis, objek area. Tentu entitas yang sama dapat direpresentasikan pada skala yang berbeda dengan tipe objek yang berbeda, multi representasi. Berikutnya adalah field view. Field view itu adalah yang lebih ke orientasinya pada lokasi ya, lokasi di mana objek itu berada. Field view, fieldnya lah, areanya ya. Kan dalam bentuk raster data biasanya. Ini adalah objek dengan field. Nah, itu data ya, dan informasi dan sistem input data. Berikutnya, bagaimana cara kerjanya? Ya, ini cara kerjanya adalah nanti adalah input data, manipulasi artinya melakukan penyesuaian bergantung pada kebutuhannya. Tidak maksudnya membuat peta yang asal-asalan gitu, tidak. Berikutnya adalah memanage data, manajemen, dan query, dan analisis, dan representasi hasil. Nah, ini adalah proses inputan sampai di representasi hasil ya. Nanti ada ini contoh kasus saja untuk klasifikasi objek ya di permukaan bumi menggunakan data pengenaan jauh ya inputannya. Nanti bisa dilihat ya. Nah, ini input data sekarang. Input data itu teknologi yang digunakan itu bermacam-macam. Tadi misalnya kayak apa istilahnya peta juga bisa, peta konvensional itu untuk di-scan atau didigitasi ya. Tapi input data yang sudah dalam bentuk digital itu banyak seperti data GPS itu digital, nanti dikasih koordinat, data Indraja ya sudah dalam bentuk digital juga, dan tentu ada teknologi software di dalamnya mewakili sistem informasi geografis. Teknologi-teknologi ini bisa diinteraksikan satu dengan yang lainnya atau diintegrasikan dengan berbagai layar untuk hasil dari satu analisis dengan analisis yang lain. Nah, ini proses integrasinya. Nah, untuk GPS itu ada beberapa macam ya. Nanti yang jelas fungsinya adalah untuk melakukan marking position ya. Jadi global positioning system itu memang untuk tujuan menandai sebuah lokasi ya, sehingga dia akan
terekam dan bisa terinput. Nah, ini keterangan GPS ya, nanti ya dari bisa explore lagi. Yang jelas nanti ada GPS yang smartphone sekarang ya, tapi akurasinya tentu bergantung pada seberapa banyak mereka menerima sinyal dari satelit cuaca ini ya, satelit geoposition ya. Nah itu teknologi yang berikutnya adalah teknologi remote sensing. Jadi pengiraan jauh ini sudah diperoleh di awal, bahkan jauh juga sudah. Nah tinggal nanti bagaimana menginput dan menggunakannya. Oke. Nah, parasan dari ini ya, ini kita sudah dapat ya, ini di sebelumnya ya. Jadi ada sinyal berat berkaitannya nanti. Nah, manipulasi data, manipulasi data secara teori ini dimungkinkan ya, karena memang sifatnya SCIG itu memang fleksibel ya, tidak kaku ya, seperti peta-peta yang sudah jadi. Gitu. Nah, bisa diedit kapan saja sebenarnya, tapi tentu dengan syarat itu adalah memang hasil dari pengamatan, bukan sengaja kita mengganti-ganti data untuk kepentingan yang lain ya. Oleh sebab itu disebut dengan manipulasi data. Nah, ini contohnya aja misalnya format itu bisa dimanipulasi. Nah, biar tidak susah dibaca dan dimanipulasi tanpa mengurangi nilai. Nah, itu manipulasi data. Integrasi data ya tadi sudah sekilas. Sumber data SID, data satelit, data udara, dan sumber data yang lain itu bisa dikombinasikan ya, dan diintegrasikan dengan berbagai sumber, sehingga sistem ini menjadi komprehensif dan bisa ya, karena ada faktor kontrolnya dari berbagai layer yang lain. Nah ini kriteria cara kerja yang secara spasial seperti ini misalnya, contoh katakanlah yang di atasnya adalah layer untuk sosial ekonomi. Nah, atribut yang diberikan di sana adalah populasi, pendapatan. Layer kedua itu adalah fasilitas umum. Ketiga, administrasi lahan. Keempat, dan seterusnya sampai di bentang lahan. Nah, ini satu objek yang sama itu dibuat dalam satu layer ya. Nah, bisa dipanggil kapan saja, bisa digabungkan untuk menjadi peta ya. Ini sumber-sumber yang nanti menghasilkan di akhir menjadi satu peta yang informatif. Untuk query analisis, nah query seperti disampaikan itu adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang dimunculkan. Contoh pertanyaan misalnya, siapa yang mempunyai rumah di area Direktorat Pojok Jalan? Berikutnya, di mana terdapat land use, tipe budidaya rumput laut, kalau pertanyaannya di mana ya. Berikutnya adalah beberapa jarak antara GWK ke gerbang node. Nah, ini contoh aja. Itu contoh-contoh query yang bisa diberikan kepada Bapak. Ya, berikutnya adalah seperti Bapak sampaikan tadi, jarak-jarak tertentu itu bisa diukur dengan nilai dan akhirnya bisa di-convert ke dalam skala. Nah, jadi skala akan masuk ke tahap berikutnya ya, bagaimana menyesuaikan skala pada peta. Nah, tentu ada juga analisis atau proximity analysis ya, yang digunakan untuk menambah atribut dalam untuk data-data spasial tersebut. Misalnya berapa jumlah rumah yang terletak 100 meter di sekitar jalan raya. Nah, itu bisa contoh saja ya. Atau berapa jumlah pelanggan yang tinggal 100 meter di pusat pertokoan. Nah, ini bentuk-bentuk analisis proximity yang digunakan sebagai proxy ya, yang digunakan untuk sebuah atau mendeskripsikan sebuah objek di
yang akan dimasukkan dalam informasi geografis. Manajemen data, ini data yang lingkupnya kecil ya. Jadi data itu dapat di-manage dalam satu storage yang sederhana gitu ya. Untuk proyek yang besar perlu database management system ya, atau DBMS. Nah, ini database management system ini kaitannya banyak dengan orang elektronika dan informatika ya, karena berkaitan dengan website dan yang lain itu contohnya. Nah, tentu kapasitasnya yang diperlukan di sini karena ketika mengolah data geografi itu biasanya raw datanya itu size-nya besar-besar. Nah, ini manajemen datanya. Hanya digabung, salah satu contoh misalnya untuk pengolahan data satelit, bisa dilihat di slide itu ada peta manual, konvensional, digitasi ya. Ada data satelit, Landsat, Spot misalnya. Ada data spasial digital di wilayah pesisir, data teks dan angka statistik sebagai data atribut nanti inputannya ya. Nah, itu dengan melalui proses masing-masing ada digitasi, ada diformat ulang lagi, terus ada dimasukkan datanya menjadi basis data spasial dan bawahnya menjadi basis data non spasial dan itu bisa dikategorikan sebagai sistem manajemen basis data untuk sistem informasi geografis. Nah, ini yang bisa menarik ya. Nah, organisasi data itu yang dimaksud di sini adalah tadi menggabungkan layar-layar dan memodifikasi ya. Jadi kalau ada satu informasi yang sama ya bisa digabung, di-merge gitu ya. Nah, inilah pengorganisasian data yang dilakukan. Nah, contohnya seperti ini. Ada geografi ID gitu kita organisasi dengan baik ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1 itu adalah kantor, camp itu misalnya. 3 adalah transportasi, 4 industri. Nah, itu kalau diorganisasikan menjadi layar-layar seperti yang ada di slide ya. Itu banyak nanti tumpukannya itu bisa banyak tetapi tidak terasa gitu karena memang ini kan data layar ini kan layar yang virtual ya yang nanti bisa dipanggil kapan saja dan untuk dianalisis ya digabungkan dengan layar-layar yang lain. Seperti ini nanti manajemen organisasi datanya ya. Nah, tampilan nanti banyak kita ada peta, umumnya sih peta, tapi ada juga grafik ya, Excel begitu. Karena memang yang dibutuhkan dalam bentuk grafik. Nah, berikutnya ada juga tabel atau laporan ya. Tetap juga bisa merupakan bentuk output. Bukan berarti dikeluar dari sistemnya langsung otomatis begitu. Ada yang begitu, tapi sebagian besar kita mendapat value-nya, nilainya, terus kita olah menjadi 3 bentuk ini. Nah, pada saat itu ya, materi teori hari ini untuk manajemen data, manajemen organisasi data ya di sistem informasi geografis. Jadi ini data sudah dapat jelaskan. Nah, berikutnya mungkin diskusi ya kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita latihan data untuk Pak share ini format ya form gitu nanti di tabelnya dilengkapi untuk mengidentifikasi data-data jenis data ya tipe data yang bisa dikategorikan sebagai titik area yang ada di sekitar laut dekat adik-adik sendiri pesisir ya sorry. Sebelum ke sana ada diskusi dulu silakan. Halo Pak, selamat siang Pak. Ya silakan. Sebelumnya ini bilang dulu Pak. Halo ya gimana? Kan tadi Pak Karang tuh ngejelasin itu data vektor sama data raster tuh di awal-awal. Iya. Kalau dari beberapa kebutuhan yang kita inginkan tuh
lebih support dan rekomen pakai data vektor apa data raster ya Pak, kalau kita mau menganalisis sesuatu gitu. Terima kasih. Nah itu keduanya itu sangat support ya. Jadi keduanya itu sangat support. Nah, masalah yang sekarang perlu diperhatikan adalah jenis objeknya. Objeknya seperti apa dan kebutuhan kita untuk ekstraksinya untuk apa gitu. Satu katakanlah datanya ada data kontinu ya seperti surface salinity atau surface temperatur atau klorofil itu nggak bisa dalam bentuk vektor. Bisa secara sistem bisa, tetapi tidak ada manfaatnya gitu Mas Pak. Itu apa? Karena data itu kan kontinu, artinya dia setiap titik ada nilai di perairan. Kan susah kita membuat dalam bentuk vektor, membuat alur atau pola begitu kan ya. Pola itu kemungkinan setelah terbentuk ketika katakanlah kalau klorofil itu ada area-area atau goresan-goresan misalnya blooming gitu, atau area PRON, pertemuan klorofil tinggi dengan klorofil rendah, konsentrasi klorofil tinggi dan konsentrasi klorofil rendah. Itu kan PRON itu berbentuk garis ya, daerah pertemuan ya. Nah itu bisa dalam bentuk vektor. Tujuannya hanya untuk mengatakan bahwa di sepanjang garis itu adalah area pertemuan dari konsentrasi klorofil atau area PRON gitu istilahnya. Tapi kalau nanti mau menganalisis kandungan klorofilnya dalam area tertentu ya nggak bisa dalam vektor, harus dalam bentuk raster karena nanti kita akan mengekstrak setiap nilai di semua area tersebut. Itu pertama tergantung objeknya ya. Kedua tentu nanti tergantung luaran yang mau kita targetkan juga ya. Kalau luarannya hanya dalam bentuk peta begitu tanpa ada katakanlah tidak ada embel-embel untuk analisis tingkat lanjut gitu ya. Tentu ya cukup dengan vektor bisa kalau objek-objek tertentu misalnya kayak tadi menampilkan luas lapangan gitu ya. Luas lapangan ya sudah cukup dengan vektor digit aja lapangannya gitu ya. Lapangannya terus tampilkan, nah nanti dan hitung luasnya bisa. Tapi kalau nanti pingin membuat tutupan lahan gitu, mana vegetasi sampingnya ya berarti tentu raster lebih cepat gitu, lebih mudah. Jadi keduanya support tetapi keduanya juga harus menyesuaikan dengan objek dan luaran yang ditargetkan. Itu mungkin jawaban Pak ya. Ada lagi? Halo Pak, izin bertanya Pak. Halo. Bisa ditangkap ya? Ya, silakan. Pak, saya kan kemarin ngolah data lapangan, itu berupa formatnya CSV. Nah, saya mau masukin ARMAP pakai XY data gitu kan Pak. Cuman longitudinalnya itu dia baca malah string Pak, bukan double gitu. Itu ada solusi nggak Pak kira-kira Pak? Oke, ya Anda bisa share nanti seperti apa. Kalau longitude nanti coba pertama balik dulu kolomnya deh. Kan jangan sampai salah tukar kolom latitude longitude begitu ya. Yang kedua, titik komanya diperhatikan. Kalau dia di dalam bentuk koma nanti padahal di Excel itu yang dimaksud titik itu koma itu adalah titik, maka enggak kebaca dia, dibaca string. Dan yang berikutnya adalah jangan diisi tanda negatif. Kalau misalnya dia di lintang katakanlah di lintang selatan gitu kan biasanya -6 gitu ya. Coba dihilangkan tanda negatifnya. Ditulis biasa saja. Kalau dihilangkan berarti di atas ekuator dong Pak, bukan di selatannya dong. Data Anda nanti keterangannya itu
adalah nanti kan waktu input itu kan ada ininya, apa namanya, ada kalau di QGIS Bapak kebetulan nggak pakai AirMap ya. Kalau di QGIS itu sudah otomatis ya untuk membaca CSV file untuk titik. Anda bisa share nggak datanya? Apa nggak bisa kalau membaca ini? Anda harus share dulu datanya di mana masalahnya. Karena nginput Bisa itu kan di nggak sulit ya, cuma iya sih, ya datanya kalau juga Anda banyak sih, pas Pak. ada komputer ya bisa di-share aja datanya gitu. Oh, nanti saya diskusiin aja Pak, WA atau kalau mau Pak. Ya, silakan. Yuk, baik Pak. Intinya nanti Makasih. perhatikan ininya tanda-tandanya ya. Kalau sudah Oke. kalau dalam bentuk XY gitu ya, XY kan X itu posisikan latitude, X itu adalah longitude, Y adalah latitude, jangan tertukar. Itu yang penting, kalau ketukar maka itu bisa tidak kebaca. Yang kedua, tandanya, tanda titik, koma, ketika menggunakan decimal degree. Coba pakai decimal degree dah dulu. Jangan pakai menit, detik gitu, karena kadang itu juga tidak kebaca juga. Di convert aja yang koordinatnya masih dalam bentuk menit dan detik, menit itu bisa menit dan detik bisa dirubah dalam bentuk desimal. Kalau dengan desimal biasanya tingkat kesalahannya lebih kecil karena kita hanya satu ini. Misalnya 2 degree, 30 menit, 30 detik itu dirubah aja dalam bentuk desimal semua. Berapa misalnya 2, berapa gitu ya. Nah, itu Udah dirubah sih Pak jadi itu desimal beberapa gitu yang Pak. Tinggal mestinya sih tidak ada yang salah. Kalau dalam arti nggak ada yang ini ya. Nggak ada yang inilah, nggak ada yang spesial untuk input data koordinat di dalam dalam software. Nanti di-share aja di mana Mas. Dicoba dulu terus di-share di mana, yang mana error. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Berarti sudah ada nyoba pakai AirMap. Yang lain silakan kalau ada yang ditanyakan. Selamat siang Bapak, izin bertanya. Jadi kalau yang saya tangkap itu kan data raster itu berupa pixel-pixel gitu ya Pak. Nah kalau misalnya dia tuh kan saya nganggapnya raster ini seperti Google Maps Pak. Kalau misalnya ada di aslinya tuh di lapangan itu ada misalnya kita mau ngelihat sungai, terus di atas sungai itu ada objek yang overlap dari sungainya itu, ada yang menutupi sungainya itu sungainya tetap kebaca gitu Pak? Kalau Google Map itu kompleks ya, tapi sebagian besar itu vektor. Kenapa? Karena dia tidak ada value di antara misalnya kalau sungai dengan rumah, di antara sungai dan rumah itu tidak ada value dia. Tetapi di Google Map itu kan Anda kalau switch menjadi terrain gitu atau dalam bentuk satelit itu menjadi raster dia. Bukan vektor, tapi Google Map yang Anda lihat di jalan dalam bentuk map seperti biasa itu yaitu vektor. Karena kan tidak ada di sana kan tidak ada resolusi pikselnya berapa kan. Tapi kan dia bisa switch Google Map itu, tidak hanya itu aja, bisa dalam bentuk terrain, satelit seperti yang kita apa namanya sebelumnya ya, Google Map kan sudah ya. Kalau ada nilai, bukan ada nilai artinya itu ada apa namanya objek lain ya. Objek lain artinya ada sungai, di atas sungai itu ada atribut, itu ada atribut lain yang ditampilkan di dalam layer. Jadi tidak bukan nilai artinya, tidak nilai yang sungai nilainya berapa. Papa rasa sulit melihat dari Google Map itu, nggak bisa diekstrak nilainya berapa nilainya. Tapi kalau vektor kan dia memperoleh Google Map itu memperoleh data hasil memang digitasi atau hasil dari ekstraksi sungainya langsung gitu ya, sehingga dia memang akurat ya. Kalau raster sepertinya sulit untuk akurat untuk membuat peta-peta seperti networking atau jaringan dan yang lain.
Kalau raster itu contohnya ya di data satelit itulah. Satu raster semua dibagi resolusinya nanti kita lihat berapa meter itu sumber datanya apa. Ada lagi? Silakan. Bisa dimengerti tadi itu? Bisa Pak, terima kasih. Ya nanti lebih mudah kalau di software langsung ya. Mungkin minggu depan kita sudah minggu depan nanti Pak Info ya, karena minggu depan ini sepertinya masih tanda tanya juga. Hari Jumat kan penampakan Kuningan tuh. Mudah-mudahan kuliah apa enggak. Tapi kalau enggak nanti bisa dikirim panduan lah. Panduan praktikum ya. Silakan yang mau diskusi lagi. Halo Pak, izin masuk lagi Pak. Ya, Nah, ya silakan. tadi kan Pak Karong bilang kalau data vektor bisa diubah raster, terus data raster itu bisa diubah ke vektor. Itu mekanismenya gimana Pak? Setahu saya kalau data vektor ya data vektor, terus kalau data raster ya data raster. Kalau data raster kan buat kita analisis seperti klorofil kan time series tuh, nah seperti itu Pak. Mekanismenya tuh seperti apa Pak? Oh, saya baru dengar gitu. Terima kasih. Di sini adalah tampilan format datanya. Nanti bukan diikuti oleh perubahan nilainya. Jadi data vektor yang misalnya katakanlah SST itu kan datanya dalam bentuk raster kalau kita misalnya sering olah. Tapi itu bisa dirubah vektor bisa. Buktinya apa? Nah, ketika Anda mau membuat data isoterm atau isobar katakanlah ya, data yang area-areanya itu dihubungkan oleh garis imajiner nilai klorofil yang sama itu kan dibuat dalam batimetri contohnya. Batimetri itu kan Anda bisa dalam bentuk batimetri kayak Google Earth itu ya, itu raster. Tapi vektor adalah data batimetri yang kontur. Kontur itu vektor. Kenapa? Karena dia menghubungkan nilai-nilai yang nilai yang sama misalnya, nilai kedalaman berapa kedalaman 800 meter gitu ya, maka dia dihubungkan 800 meter saja, yang lainnya tidak ditampilkan, itu menjadi dalam bentuk vektor. Itu kapan itu bagaimana mekanismenya itu bisa dilakukan di sistem di software. Ya, itu ada toolsnya nanti kalau Anda gunakan QGIS kan ada convert raster to vektor, convert vektor to raster, kan tinggal mengconvert aja. Tapi pada prinsipnya yang berubah apa? Yang berubah ya bentuk format datanya, tampilan datanya, bukan nilainya. Nanti kalau misalnya dibuat dalam raster, sepanjang dia tidak ada nilai sungai, ya di sana nilainya ya no value di dalam bentuk rasternya. Tetapi ketika sungai itu dibuat dalam bentuk raster, maka dia dicacah bagian-bagian yang sama seperti yang tadi. Tapi kalau dia dibuat dalam bentuk vektor, maka dia buat dalam bentuk garis yang nyambung. Garis yang nyambung yang tidak dibagi dalam bentuk piksel-piksel lagi. Dia dihubungkan semua, nanti tidak ada lagi di dalam bentuk piksel ya. Itu prinsip kerjanya. Nanti adik-adik bisa rubah kok, coba saja langsung cek di software yang digunakan. Ada pluginnya kok itu ya. Oke, bisa ditangkap? Ada lagi diskusi? Halo, masih ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak.
Ya, silakan. Sepertinya tadi belum disebutkan Pak, untuk pengolahan data SIG ini, apakah diperlukan juga kemampuan untuk menguasai coding seperti itu Pak? Coding, oke. Ya, ini bagus pertanyaannya. Apakah penguasaan coding untuk membuat skrip ya sangat diperlukan ya. Sekarang bukan hanya di JS, di apapun, di bidang apapun coding itu diperlukan. Bahasa pemrograman itu sangat perlu untuk mempercepat kerja, dan beberapa memang harus menggunakan script. Misalnya kayak membuat ada beberapa nanti interaksi di platform di ArcGIS maupun di NP itu harus menggunakan script ya. Karena terbatas di beberapa window atau pluginnya. Jadi harus di-input script itu sangat bagus kalau Anda menguasai bahasa pemrograman. Sangat diperlukan. Tapi kalau sepanjang Anda perlunya hanya membuat peta saja sih, ya ini juga sih, enggak harus bisa coding juga gitu, jangan khawatir juga. Tapi kalau maksudnya analisis lanjut ya, kalau yang nanti ingin mengolah data di Google Earth Engine misalnya, ya itu harus bahasa Python, paling tidak Python itu sudah dipahami. Nanti bagaimana menampilkan data, membuat map di Google Map itu kan dia berbasis Python sekarang banyak ya. Jadi ya kita kalau Bapak sendiri tidak bisa masuk ke ranah sana, karena memang kemampuannya tidak di sana ya. Sepanjang kita hanya untuk memetakan, mengolah data kelautan seperti itu ya. Nah, apalagi mengolah data satelit, masih banyak algoritma sederhana yang bisa dilakukan di interaktifnya ya, di window interaktifnya. Sangat perlu ya, silakan belajar coding C++ misalnya, apalagi Python yang sekarang lagi ini, semua software hampir membutuhkan itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan yang lain. Silakan yang lain, masih ada diskusi? Ada lagi? Kalau tidak ada, apa akan share ini ya? Apa namanya? Share link kehadiran.